Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tematik tema 7 untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anak semuanya, jika pada pembelajaran sebelum-sebelumnya kita sudah membahas dan mendalami materi tentang gaya dan macam-macam gaya beserta contohnya, dan kita juga sudah mendalami materi yang berkaitan dengan gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, dan hari ini kita akan mendalaminya lagi. Pada pembelajaran yang pertama kita akan mendalami bagaimana menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Pada prinsipnya, magnet memiliki gaya tarik dan juga gaya tolak terhadap suatu benda. Maka dari itu, benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet itu biasanya disebut benda ferromagnetik. Benda-benda yang masuk kategori sebagai benda-benda ferromagnetik ini benda apa saja? Misalnya besi, baja, dan nikel. Kenapa besi, baja, dan nikel ini masuk ke dalam kategori benda ferromagnetik yang mana dapat ditarik dengan kuat oleh magnet? Nah, pertimbangan mendasar adalah bahwa benda seperti besi, baja, dan nikel ini adalah benda-benda yang memiliki kandungan logam yang sangat tinggi. Nah, tingginya kandungan logam di dalam besi, baja, dan nikel ini yang menyebabkan tarikannya sangat tinggi ketika kita mendekatkan benda-benda tersebut kepada magnet. Lalu benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan sangat lemah ini disebut dengan benda paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu, ataupun misalnya kertas. Nah, benda-benda ini seperti aluminium, kaca, dan kayu ini tarikannya sangat lemah. Kenapa lemah? Karena di dalam benda-benda tersebut kandungan logamnya sangat kecil, bahkan nol, kosong, tidak memiliki kandungan logam. Sehingga ketika kita mendekatkan benda-benda tersebut dengan magnet, tidak akan ditarik oleh magnet tersebut. Jika anak-anak pernah memegang atau bermain menggunakan batangan magnet, lalu tanpa disadari kita mendekati magnet tersebut ke tanah atau pasir. Kemudian beberapa serbuk tanah atau pasir itu ditarik oleh magnet. Pertanyaannya, mengapa magnet dapat menarik beberapa serbuk tanah atau pasir? Nah, jawabannya tentu sudah sangat jelas. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu adalah benda-benda yang memiliki kandungan logam yang sangat tinggi, sehingga ketika didekatkan dengan magnet, beberapa serbuk tanah atau pasir itu akan melekat ke magnet. Nah, hal tersebut atau peristiwa tersebut mengandaikan bahwa tanah-tanah tersebut memiliki kandungan logam. Dan sebagai tambahan informasi atau pengetahuan bagi anak-anak, bahwa besi, baja, dan nikel ini juga bagian dari barang tambang. Nah, kalau barang tambang berarti berasal dari dalam perut bumi. Nah, besi, baja, dan nikel ini juga merupakan hasil dari pelapukan tanah atau perut bumi paling dalam yang memiliki kandungan logam yang tinggi, kemudian diproduksi menjadi besi batangan atau baja batangan.
Kemudian, sifat-sifat magnet itu apa saja? Yang pertama, magnet tentu memiliki gaya tarik. Nah, gaya tarik ini terjadi pada setiap benda yang memiliki kandungan logam atau sesama magnet itu sendiri. Nanti kita akan bahas. Magnet, sesama magnet juga tidak selamanya tarik-menarik, tapi juga bisa menolak. Kemudian, sifat yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Peristiwa ini dapat kita contohkan, misalnya ketika di atas meja kita letakkan satu batang besi atau logam, kemudian di bawah meja kita tempelkan magnet. Lalu kita gerakan, maka besi yang ada di atas permukaan meja akan bergerak mengikuti gerak magnet yang ada di bawah meja. Kemudian magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, pada slide selanjutnya nanti akan pada dijelaskan mengenai dua kutub magnet tersebut. Kemudian anak-anak, berdasarkan asalnya, magnet juga dibedakan menjadi magnet alam dan magnet buatan. Apa itu magnet alam? Magnet alam merupakan magnet yang sudah tersedia di alam. Misalnya apa? Batuan yang dapat menarik besi atau logam. Jadi ada beberapa jenis batuan tertentu yang memiliki kandungan magnet yang sangat tinggi sehingga dapat menarik besi atau logam. Kemudian magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya yang sering kita jumpai di pertokoan atau di tempat-tempat industri tertentu, ada magnet batang, magnet jarum, tabung atau silinder, magnet huruf U, dan magnet ladam. Seperti apa bentuk-bentuk magnet tersebut? Mari kita lihat. Nah, ini dia magnet batang, magnet U, magnet ladam, magnet silinder, dan magnet jarum. Dan pada setiap jenis magnet ini ada dua kutub, yaitu kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S dan kutub utara yang disimbolkan dengan huruf U. Jadi kutub magnet terdiri atas dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Kutub magnet mempunyai gaya tarik dan gaya tolak. Misalnya kutub utara dan selatan. Jika kutub yang sama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak. Katakan magnet yang kutub U-nya utaranya kita dekatkan dengan magnet yang juga memiliki kutub utara, akan terjadi tolak menolak. Sedangkan jika kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik menarik dan keduanya akan menempel. Misalnya kutub utara dan kutub selatan akan menempel. Seperti itu sifat magnet ketika didekatkan dengan dua kutub yang berbeda. Kemudian pada materi pembelajaran yang kedua kita akan mendalami tentang gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah, ya. Jadi benda yang ada di atas ditarik menuju ke bawah, ke permukaan bumi. Maka kita sering mengenalnya dengan gaya gravitasi bumi sebagai gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi bumi adalah kita bisa menemukan pada peristiwa jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Nah, pada cara kerja gaya gravitasi ini, itu menentukan bobot atau berat benda dan juga bentuk benda. Misalnya, jika anak-anak perhatikan pada gambar di samping, ada buntalan kertas dan selembar kertas. Ketika dijatuhkan secara bersamaan, maka yang akan terlebih dahulu sampai ke lantai atau tanah adalah kertas yang telah digumpal dalam bentuk bulat. Kenapa kok kertas yang sudah dibulatkan sampai terlebih dahulu ke permukaan tanah? Hal ini disebabkan oleh bentuk kertas yang sudah dibulatkan. Semakin padat
dan bentuknya semakin bulat, memudahkan kecepatannya akan lebih dahulu mencapai tanah. Sedangkan kertas yang lembaran, karena bentuknya seperti itu, dia masih akan melayang-layang di permukaan tanah sebelum mencapai ke tanah. Jadi gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Nah, hal ini karena gesekan gumpalan tadi dengan udara itu lebih kecil. Yang sudah bulat itu gesekannya lebih kecil sehingga dia lebih cepat sampai ke permukaan tanah. Sedangkan yang lembaran itu gesekannya begitu besar sehingga untuk sampai ke tanah dia membutuhkan waktu beberapa menit atau beberapa detik kemudian. Jadi bentuk benda dan berat atau bobot benda juga menentukan kecepatan benda yang jatuh dari atas menuju ke permukaan tanah. Kemudian pada pembelajaran selanjutnya kita akan menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Anak-anak bisa sambil memperhatikan gambar yang ditampilkan. Di sana ada seorang anak, dia menggunakan gaya dorong dan kemudian dia menggeser lemari dan di sana ada gaya gesek yang terjadi. Apa yang gesek? Yang gaya gesek yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah gesekan antara permukaan lemari bagian bawah dan dengan lantai. Prinsip gaya gesek itu seperti apa? Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Itu prinsip dasarnya. Maka makin halus permukaan, gaya gesek akan semakin kecil. Jika makin kasar permukaannya, gaya gesek akan semakin besar. Jadi kalau kita menggeser sesuatu, jika permukaan yang kita geser itu sama-sama halus, akan terasa lebih ringan. Namun kalau kita menggeser sesuatu, jika permukaan kedua benda itu kasar, akan terasa lebih berat. Ini prinsip dasar gaya gesek yang dapat kita lakukan. Nah, kita bisa melihat di sini gaya gesek dan kegunaannya. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan gerak benda tersebut. Kenapa? Kalau tidak berlawanan arah, maka benda yang kita gesek itu tidak akan berpindah tempat. Nah, misalnya ketika kita mendorong mobil yang terparkir di jalan, kalau kita aspal itu yang menjadi permukaan, dia ikut bergerak mundur, maka tidak ada perpindahan. Tapi ketika aspal itu diam, artinya ada perlawanan antara permukaan aspal dengan roda kendaraan, sehingga kendaraan yang kita dorong itu ada perlawanan gesekan di bawahnya, di permukaannya, dan menyebabkan benda yang kita dorong akan berpindah tempat. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Nah, yang merugikan seperti apa? Contoh gaya gesek yang merugikan, misalnya pada mesin kendaraan sepeda motor atau mobil. Di dalam mesin itu selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya, antara panel-panelnya. Nah, gesekan-gesekan itu akan membuat mesin menjadi cepat rusak atau keropos. Maka dari itu, untuk mesin kendaraan, mungkin anak-anak bisa memperhatikan di rumah, kadang orang tua atau saudara selalu mengganti oli ya atau pelumas pada mesin kendaraan. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu cara kerja gaya gesek di dalam mesin sehingga terasa lebih ringan. Maka diberi pelumas. Kalau tidak diberi pelumas, maka akan semakin rusak. Sama juga kita bisa menyaksikan pada misalnya kalau kalian mempunyai sepeda, jika rantai sepeda kita tidak diberi pelumas, maka lama-kelamaan gear yang ada pada roda dan poros pedal itu lama-kelamaan akan keropos. Kenapa keropos? Karena terjadi gesekan antara rantai sepeda dengan gear. Nah, untuk mengatasi itu, kita sering menjumpai diberi pelumas, sehingga
mengurangi tekanan gesekan yang menyebabkan kerusakan pada rantai atau gir kendaraan. Nah, kita bisa lihat pada poin yang kedua ini juga, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat juga akan cepat rusak. Perawatannya bagaimana? Dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Peristiwa lain kita bisa menemukan pada ban sepeda motor atau ban mobil atau ban sepeda kalian. Jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang. Kita kenal bannya akan semakin gundul, ya, sehingga mengurangi gaya gesek. Akibatnya kita akan mudah terpeleset. Nah, ini karena akibat dari gaya gesek yang terjadi antara permukaan ban kendaraan dengan aspal atau tanah yang kita lalui, yang lama-kelamaan akan membuat roda kendaraan kita menjadi semakin halus. Baik anak-anak semuanya, demikian penjelasan yang dapat Pak Didi sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Di sini Pak Didi menyajikan beberapa latihan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ada 5 butir pertanyaan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan gaya magnet. Kemudian yang kedua, jelaskan benda-benda ferromagnetik yang dapat ditarik oleh magnet. Jelaskan mengapa benda-benda ferromagnetik dapat ditarik magnet dan mengapa benda-benda paramagnetik tidak dapat ditarik oleh magnet. Alasannya kenapa kok tidak ditarik dan alasannya kenapa benda-benda tersebut dapat ditarik oleh magnet. Berikan alasannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas argumentasi kalian. Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 sifat magnet. Lalu yang keempat, jelaskan mengapa gumpalan kertas dan selembar kertas ketika dijatuhkan ke tanah, namun kecepatan jatuhnya berbeda. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Berikan alasannya. Kemudian yang kelima, besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda. Sebutkan 2 alasannya mengapa demikian. Tulis jawaban kalian di buku latihan, kemudian lampirkan di classroom berupa foto agar dievaluasi atau dikoreksi oleh Pak Didi. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.